Shalom, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Stephen Andren dari kelas B IA sore. Saya akan memaparkan materi tentang bekerja di perusahaan sistem sertifikasi dan karir berkelanjutan. Membangun fondasi untuk memproses modern. Lanjut. Kita akan membahas tentang sistem kerja dalam lingkungan perusahaan modern. Nah, jenis ataupun struktur organisasinya ada hierarkis, matrix, argles, dan holacracy. Nah, evaluasi dari struktur tradisional menuju model lebih fleksibel, kolaboratif, dan adaptif untuk inovasi. Nah, peran teknologinya ada IRP, CRM, dan platform kolaborasi menjadi tulang punggung operasional dan mendorong efisiensi. Nah, RPM dan CRM integrasi, platform kolaborasi ataupun Zoom, Slack, dan Asana. Nah, terus akan membahas tentang dampak sistem efektif meningkatkan produktivitas kepuasan karyawan, budaya kolaboratif. Nah, sistem modern yang adaptif meningkatkan kinerja dan kesejahteraan karyawan, menciptakan lingkungan kerja yang produktif. Nah, terus lanjut dengan risiko sistem usang dan penurunan produktivitas, frustasi karyawan, dan kerugian finansial. Nah, sistem yang tidak memadai dapat menghambat organisasi, membatasi potensi, dan menimbulkan biaya tersembunyi. Lanjut. Dua, manajemen kinerja dan evaluasi karyawan. Nah, sistem manajemen kinerja ataupun PMS mendekatkan sistem untuk mengukur ataupun memantau dan meningkatkan kinerja, mengumumkan tujuan organisasi dengan mengembangkan individu secara berkelanjutan, MBO ataupun manajemen based objektif, penetapan evaluasi tujuan bersama, KPIs adalah Key Performance Indicator, metrik struktur mencapai tujuan. Lanjut, adapun aspek kritik evaluasi karyawan. Nah, tujuan utama evaluasinya adalah meningkatkan keselaraan kinerja karyawan dengan tujuan bisnis inti perusahaan. Pemilihan metode yang tidak kurasal untuk promosi atau pengembangan. Nah, identifikasi area pengembangan. Manajemen kinerja mengidentifikasi kekuatan dan area pengembangan. Didukung dirancang pelatihan, didukung dengan sesuai. Nah, lanjut keadilan transparansi. Adapun evaluasi harus objek data transparan dan kriteria jelas dan adil berkelanjutan setara untuk mencegah sengketa pendukung keputusan karir. Lanjut, adapun prasertifikasi sertifikat profesional, manfaat sertifikasinya yaitu meningkatkan peluang kerja ataupun gaji, pengakuan keahlian kredibilitas, pengembangan diri berkelanjutan. Lanjut ada jenis sertifikasi level IT, keamanan siber, manajemen proyek dan fluktuasi. Manajemen proyek meningkatkan kredibilitas proyek manajer, HR, memastikan standar kerja profesional, keuangan, Cartivit Financial Planner. Lanjut, proses pemeliharaan sertifikat. Nah, satu, pahami persyaratan. Dua, susun strategi untuk memperoleh sertifikat. Tiga, pembaruan CPE. Empat, pengembangan pendidikan operasional berkelanjutan. Lanjut, adapun jalur karir dan pengembangan profesional di perusahaan. Nah, model pengembangan karir itu ada vertikal, horizontal. Nah, vertikal peningkatan posisi dan tanggung jawab, horizontal perluasan pengalaman keterampilan. Nah, terus peran individu dalam perencanaan karir. Nah, perencanaan karir itu yang berefektif, pengembangan diri berkelanjutan, membangun jaringan profesional. Ketiga, program pelatihan ataupun pengembangan, montir atau apa nih? Coaching, memberdayakan potensi karyawan, e-learner ataupun upskilling ataupun reskilling, tingkatan oriented kinerja. Nah, dukungan perusahaan untuk pertumbuhan. Pertama, meningkatkan produktivitas ataupun retensi talenta, membangun tim yang kompetitif. Kompetitif. Nah, kelima, tren masa depan. Fleksibel kerja dan teknologi. Model model kerja hilberada ataupun fleksibilitas. Nah, lanjut adaptasi peluang masa depan ataupun reskilling ataupun skilling, keterampilan, terus ada fokus kesejahteraan karyawan, dampak otomatisasi,
yaitu perubahan besar di semua sektor atau sampai 2024 sampai 2030. Ciptaan peluang baru tingkatan produktivitas 4 kali, pekerja ber-AI kenakan gaji rata-rata 56%, tentang adaptasi kebutuhan pelatihan berkelanjutan. Adopsi ataupun AI secara bertanggung jawab, membangun ketahanan dan kelincahan. Lanjut, tren masa depan atau kesejahteraan karyawan. Nah, kesehatan mental di tempat kerja, kesehatan mental adalah kunci produktivitas. Stres mengurangi performa, meningkatkan absensi, eh, absensi dan turnover. Nah, lanjut, peran perusahaan. Nah, peran perusahaan itu harus produktif dalam menyediakan dukungan strategi dan lingkungan kerja dan kondusif bagi karyawan. Yang keempat, kesejahteraan holistik. Nah, meliputi kesehatan mental, fisik, emosional, dan ekonomi. Perusahaan perlu memberikan balas jasa material dan non-material. Nah, produktivitas retensi, kesehatan karyawan berkorelasi langsung dengan kinerja, meningkatkan produktivitas, layanan, dan retensi. Oke, Yud. Nah, kesimpulannya itu akan membahas tentang rekomendasi bagi individu, paham adaptasi sistem kerja, manfaat manajemen kinerja, prioritaskan sertifikasi profesional, rencanakan kelola jalur karir, bersiap untuk tren masa depan. Nah, bagi perusahaan, koordinasi sistem kerja, implementasikan PMS, promosikan sertifikat profesional, investasikan pengembangan karir, dan adaptasikan tren masa depan. Sekian dari seluruh presentasi saya. Terima kasih.